Tamu tambah ilmu. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton yang budiman. Sekarang ini adalah konten baru saya, yaitu Tamu Tambah Ilmu. Sekarang kita sudah bersama Kak Fikri Haryanto. Beliau ini adalah mahasiswa di Universitas Mercubuana. Jurusan apa, Kak? Saya jurusan psikologi. Wih, mantap nih. Sekarang kita ngobrol sama calon psikolog. Amin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pentingnya mengenali diri sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum kenal dirinya siapa, sifatnya bagaimana, cocok banget nih nonton ini nih. Nah, sekarang langsung aja nih, Kak, pertanyaannya. Sebenarnya pentingnya mengenal diri itu seberapa penting sih, Kak, gitu? Mengenal diri itu sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin menentukan tujuan kita, menentukan apa visi misi kita ke depannya, kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Karena dengan kita mengenal diri, kita tahu nih sifat dan sikap yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, jadi mengenal diri itu bukan kayak namanya siapa, terus tanggal lahir, alamat di mana, bukan gitu. Jadi kayak lebih ke sifat-sifatnya ya, kayak sifat. Tentang kekurangan dan kelebihan juga itu penting sekali untuk kita ketahui. Betul. Buat kayak kita bisa buat kedepannya kayak bagus ya, kayak banyak bermanfaatnya. Nah, sebenarnya kepribadian manusia itu ada berapa macam sih, Kak? Kalau secara garis besar itu ada 4. Ada 4. Apa aja tuh, Kak? Yang pertama itu sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Apa gimana tuh, Kak? Sifat-sifatnya tuh? Kalau sanguinis itu biasanya orangnya itu ceria. Oh, saya tuh. Ya. Saya mudah akrab sama orang lain. Nah, lebih senang kegiatan yang bersama gitu daripada menyendiri gitu. Terus yang kedua itu koleris. Ya. Koleris. Oh, koleris. Koleris itu apa ya? Tipe kepribadian seorang pemimpin. Dia tuh senang memimpin, terus juga dia kayak lebih bersemangat gitu. Orangnya bersemangat gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi pemimpin, ya bagus nih kepribadian koleris. Iya, dan koleris sangat cocok nih hidup pemimpin gitu. Iya. Dia juga teguh sama pendirian kalau orang koleris. Lanjut, Kak, apa lagi tuh? Yang ketiga itu melankolis. Melankolis itu tipe kepribadian yang ingin perfeksionis, ingin selalu tampil baik, ingin selalu tampil rapih dalam setiap kegiatan. Bagus juga sih ya, kayak. Bagus. Jadi kalau misalnya kalian kayak misalnya ngerjain suatu proyek atau kegiatan gitu, kalian tuh pengennya harusnya sempurna nih, nggak boleh ada yang cacat atau nggak boleh ada yang kurang gitu. Itu berarti kalian melankolis. Apalagi kayak satu lagi, yang terakhir itu plekmatis. Plekmatis ini kepribadian yang cinta damai. Dia akan rela mengalah walaupun dia benar agar tidak tercipta konflik gitu. Berarti kalian kalau misalnya cinta damai, plekmatis nih. Plekmatis. Sorry. Nah, selanjutnya kalau misalnya sebenarnya kayak mau tanya nih. Misalnya dari kecil tuh dia kayak ceria, terus kayak bersemangat banget gitu. Tapi pas udah gede dia tuh kayak jadi pemurung, terus maluan orangnya. Nah, sebenarnya itu kepribadian orang bisa berubah gak sih, Kak, seiring waktu? Kepribadian orang itu pasti akan berubah seiring dengan waktu. Dengan bertambahnya usia juga kepribadian akan berubah. Misalnya tadinya orangnya itu ceria, pastinya ceria, terus karena mungkin ada suatu masalah yang sangat besar bagi dia yang membuat dia tertekan, sehingga kepribadiannya berubah jadi pemurung atau yang suka menyendiri seperti itu. Nah, jadi kalau berarti itu ada faktor lingkungan juga ya, kayak? Faktor lingkungan juga berpengaruh. Berarti teman-teman harus cari lingkungan yang baik nih biar kepribadian kalian tuh tetap gitu, biar lebih bagus. Kalau bisa mah justru bisa memperbaiki diri ya, kayak. Ya. Dan juga tiap orang nih punya kepribadian yang dominan tuh ada 2. Jadi gabungan kepribadian. Misalkan antara sanguinis dan koleris. Gitu. Berarti dia orangnya tuh emang cepat akrab dengan orang baru dan juga dia cocok jadi pemimpin kayak gitu. Bagus sih, kayak. Bagus ya, dan juga ada yang sanguinis dan melankolis. Itu saya banget itu, sanguinis dan melankolis. Gimana tuh, Kak? Kalau saya itu orangnya kan cepat akrab sama orang baru gitu. Terus saya ceria. Dan juga saya juga suka dengan hal-hal yang rapih dan detail gitu. Misalkan dalam kamar gitu ya, saya merapikan kamar dengan sangat rapi dan detail. Dan ketika ada orang yang mengacak-ngacak dengan sengaja atau tidak sengaja, itu akan membuat saya merasa kesal dan bete gitu biasanya. Berarti ada kelebihan dan kekurangan juga ya, kayak. Gitu teman-teman, ada kelebihan dan kekurangan juga. Nah, banyak juga nih yang nanya, Kak, kalau misalnya kepribadian itu kan ada sifat-sifatnya kan? Nah, zodiak juga kan ada sifat-sifatnya juga kan? Nah, sebenarnya sama gak sih kepribadian itu sama zodiak gitu, Kak?
Oh, antara kepribadian zodiak itu sangat berbeda gitu. Oh, beda tuh teman-teman. Kalau kepribadian itu bisa dibuktikan secara ilmiah gitu dengan penelitian. Ketika kalau misalnya zodiak itu hanya sebuah kebetulan gitu yang dimasukkan, dan orang yang percaya itu berarti dia sudah tersugesti. Misalkan menurut tanggal lahir gitu. Misalnya tanggal lahirnya Saya misalnya April. Aries ya. Aries. Nah, zodiaknya. ketika udah tersugesti misalkan April itu Aries misalnya gitu kan, secara nggak langsung dia akan percaya apapun yang dikatakan oleh zodiak itu. Itu secara nggak langsung, itu kayak udah tersugesti aja gitu, masuk alam bawah sadar. Oh, jadi kita sebagai muslim gitu ya, kayak yang muslim nih, jadi nggak boleh percaya zodiak ya kayak. Iya, nggak boleh itu, karena dalam Islam itu tidak pernah diperbolehkan untuk percaya dengan ramalan. Saya pengen nanya lagi nih kak, kan saya pernah dengar gitu di luar sana tuh kayak ada yang punya kepribadian ganda. Iya. Nah itu tuh gimana tuh kak, kalau bisa punya kepribadian ganda gitu? Kalau kepribadian ganda itu merupakan sebuah gangguan psikologi sih lebih tepatnya. Penyakit itu. Iya, penyakit mental berarti ya. Iya. Ya biasanya yang punya kepribadian ganda gitu atau bipolar gitu kan ya. Itu biasanya dia bisa nangis dan ketawa di satu waktu yang sama. Oh, gimana tuh kak? Ya, gitu. Nangis gitu. Iya, sambil nangis dan Wow. waktu ya di waktu yang sama dan ketawa di waktu yang sama. Coba bayangin teman-teman yang budiman, nangis sambil ketawa gitu. Wow. Kalau ketawa sampai nangis itu wajar, ketawa sampai nangis. Soalnya terbahak-bahak ya kan. Tapi ini nangis sambil ketawa gitu, bareng di waktu yang sama. Itu karena ada gangguan psikologis. Berarti kasihan juga ya kayak gitu ya. Kasihan juga ya. Nah, biasanya penyebabnya tuh apa, Kak? Biar yang teman-teman budiman ini pada tahu nih. Bisa karena stres atau ya semacam dia tuh harus dituntut kayak gini, kepribadiannya sebenarnya A gitu, misalnya A, tapi dia dituntut untuk jadi B, dia dituntut untuk jadi orang lain dalam dirinya itu. Oh, berarti kalau misalnya kita belum mengenal diri sendiri, kita harus kenal dulu ya, cari tahu dulu ya. Gimana Kak cari taunya, Kak? Cara cari taunya bisa nih dengan ikut tes kepribadian itu. Kebetulan nih saya dan teman saya membuka untuk tes kepribadian gitu kan. Di sini itu tes dijamin valid. Nah, apa aja tuh kayak yang kita dapat gitu? Yang bisa didapat tuh kita jadi mengetahui nih kepribadian itu tuh apa. Kita dapat sertifikat dan juga kalian bisa dapat saran pengembangan. Saran pengembangannya tuh kayak misalkan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dikurangi dari diri kalian itu. Keren banget kan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari tahu kepribadian kalian, nanti langsung hubungin aja nomor di bawah di deskripsi. Nanti saya taruh di situ. Nah, terus udah kali ya. Nah, Kak Fikri ini kan seorang mahasiswa psikologi nih. Nah, sekarang ini kan lagi masa pandemi nih Kak. Iya benar. Nah, buat terakhir nih mungkin ya, ada gak sih Kak tips and trick biar kayak kan kita belajar di rumah nih, ya kan? Nah, saya sendiri pun kayak merasa bosen, terus kayak males nih tugas gitu kan. Nah, sebenarnya tuh dari Kak Fikri ada gak sih tips and trick biar nggak cepet bosen atau kita semangat terus atau gimana gitu Kak? Kalau misalnya saran gitu untuk para pelajar dan mungkin mahasiswa yang menonton ini ketika lagi pembelajaran daring ini, ya pasti kalian akan menemukan suatu titik jenuh gitu ya. Tapi ada cara untuk meminimalisir itu. Yang pertama, selingi dengan kegiatan yang kalian senangi. Misalnya kalian suka membaca, bisa diselingi dengan membaca novel atau apapun yang kalian suka gitu kan ya. Dan juga ketika kalian belajar, temukan gaya belajar kalian tuh seperti apa. Misal kalian lebih mudah menerima materi dengan visual ya, membayangkan atau melihat sesuatu. Temukan ritme itu, dan misalkan ketika pembelajaran daring gitu, misalkan kalian lewat Zoom, kalian amati gitu dosen dalam menjelaskan atau guru dalam menjelaskan gitu kan. Jika kalian auditori gitu, sistem belajar auditori yang lebih gampang masuk itu ke otak ketika kalian mendengarkan, bisa kalian mendengarkan gitu kan. Atau mungkin bisa juga nih ketika kalian ada materi itu, bisa kalian baca dengan keras supaya kalian terdengar dan itu akan lebih cepat masuk gitu ke otak. Lebih lama diingat ya? Iya, lebih lama diingat juga. Dan
jika kalian gaya belajar yang merupakan kinestetik, bisa nih dengan menulis. Karena biasanya orang kinestetik itu akan lebih masuk pembelajaran ke otak jika dia melakukan gerakan-gerakan gitu kan. Dengan menulis kan melakukan gerakan itu akan lebih mudah diingat oleh orang kinestetik. Wah, keren banget nih tips dari Kak Fikri nih. Jadi untuk teman-teman yang bete di rumah karena belajar online atau segala macam, bisa tuh kayak nemuin tipe gaya belajarnya apa. Ya. Dan juga lakukan hal-hal yang menurut kalian yang kalian sukai gitu. Nah, jadi kayak misalnya ada tugas nih, ada tugas tiga. Nah, kalian tuh jangan kayak langsung kerjain semuanya. Kalian bisa kayak diselingin. Kayak misalnya saya suka nonton film gitu kan. Abis ngerjain tugas 1, nonton film dulu. Bisa tuh. Nah, kan gitu, ya gitu ya. Tapi jadi, jangan kelamaan juga. Jangan kelamaan juga, benar. Supaya kita tuh menikmati dalam belajar dan gak cepat bosen gitu kan dalam belajar. Nah, jadi itu teman-teman, pentingnya mengenali diri sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengenal diri sendiri, jangan lupa ya, di bawah ini nanti hubungin aja langsung Kak Fikri. Kalian bisa langsung konsultasi gimana kepribadian kalian kayak gitu. Nah, cukup dulu bertamu kali ini penonton yang budiman. Semoga teman-teman bisa kebuka pikirannya, bisa menambah ilmu walaupun sedikit, yang penting bisa bermanfaat. Nah, dari saya sekian. Dari saya juga cukup sekian. Semoga bisa menambah ilmu kalian. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.